wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Ali Masyuri, Gus Adim, Gus Ahmad Tohawi di situ beriku. Betul nanti malih nih. Nah, awak dhewe tok Gus. Nggih sedaya bunyai Nusantara ingkang kala hormati. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini tiangnya negara kumpul. Aimadul Bilad, perempuan disebut secara spesifik sebagai Aimadul Bilad, tiangnya negara. Yang kebetulan negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sebelum disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan nama Nusantara. Jadi Nusantara adalah sebutan untuk Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah ini alhamdulillah tiang negaranya kumpul, Aimadul Biladnya kumpul. Fa insyaallah yang kumpul ini yang solihat semua. Jadi ada harapan soluhal bilad itu ada harapan karena fa insyaallah yang kumpul ini solihat semua. Ini kebetulan acaranya halal bihalal. Ini istilah yang kalau dari terkib bahasa Arabnya tidak ketemu. Ya inilah istilah bahasa Arab Indonesia. Bisa menjadi Arab, bisa menjadi Jawa. Seperti kiai, kalau kumpul disebut kuyaha, itu juga enggak. Neng kumpul, nawaneng juga, gus, gawagis, itu istilah-istilah yang membuat Islam di Indonesia itu jadi indah. Makanya termasuk halal bihalal ini membuat puasa menjadi indah. Karena puasa ini temannya kalau di sini banyak. Ada mercon, temannya puasa. Ada mudik, ada nopo tuk-tek itu kalau malam. Jadi Islam di Indonesia itu temannya banyak. Dan temannya Islam di Indonesia ini yang membuat Islam di Indonesia itu riang gembira. Ramenya luar biasa. Napa niki Gus? Oh jaya anget. Kok gak ono jahe ini? Wis aja larutan penyegar gak usah. Kula niku nek disuguh larutan penyegar niku rada jengkel. Minuman suudzon. Rumangsane kiai niku panas dalam. Monggo Yai Ali, monggo. Gus Ahmad Tohawi, monggo. Monggo. Sugeng rawuh. Dados Islam niku nek teng mriki temannya banyak. Penyangganya itu banyak. Banyaknya luar biasa. Jadi, nah ini termasuk
salah satu penyangga rukun Islam yang namanya puasa. Jadi puasa ini disangga oleh kebudayaan yang cukup banyak di Indonesia. Ngantos koyoke nek mboten halal bihalal iki mboten komplit. Posone ketoke mboten komplit. Niku khas Indonesia. Terus makanya Islam ini kuat di Indonesia. Penyangganya banyak. Kuatnya mboten umum. Monggo sing ngajeng foto. Nggih. Sone aja gede-gede kaya mau ae cilik-cilik ngono ae ya. Aja nyeter ngene gak enak. Iki nek cara tek kepireng. Pau mboten. Kirang, nggih mbon. Pokoke aja bengung nggih. Kula nek suarane bengung kula mboten iso mikir nggih. Jadi Islam teng Indonesia niki koncone kathah. Mila kuat. Jadi syahadat, salat, zakat, poso, haji. Nah niki termasuk kancane poso nih. Halal bihalal. Nek kancane salat niku pujian nek teng mriki. Pujian nun dawane mboten umum. Kita mulai Robana ya Robana sampai tombo hati sampai diuruki anjang-anjang. Itu kalau sholat. Kalau haji temennya juga banyak di sini. Sebelum haji asli di sana, haji di alun-alun Gresik. Namanya manasik, Ka'bahnya palsu, doanya doa haji, labbaik Allahumma hajjan, tapi palsu. Sebelum itu walimatus safar. Hampir setiap hari ada walimatus safar. Jadi setiap ajaran itu kalau di sini ini sanggah oleh banyak hal. Makanya Islam di Indonesia itu riang gembira dan setiap bulan nggak ada berhentinya kegiatan. Ini halal bihalal ini semenjak sehari setelah Lebaran ini sampai hari ini belum selesai. Ini masih halal bihalal. Tadi malam saya di Temanggung, itu sampai jam 2:30, itu masih halal bihalal. Nah ini sebentar lagi setelah ini masih keramaian walimatus safar. Nanti itu belum selesai. Sampai Safar itu kadang masih belum selesai peringatan Muharram. Itu sudah mulut nanti seremoni maulid luar biasa. Setiap hari pagi, siang, sore, saulan penuh. Nanti setelah maulid ada seremoni lagi. Peringatan Khol Syekh Abdul Qadir terus muter, itu gak ada habisnya. Nah setelah itu nanti terus disusul. Jumatil awal, Jumat Rejab. Nah, Rejab nanti itu peringatan Rojabiyah. Muter itu sampai nggak ada habisnya seremoni mulai dari hotel sampai sorempring itu nggak ada habisnya. Itu Rejeban. Setelah Rejeban nanti Syakban. Syakban ini muter terus lagi. Haflah, bersih desa. Tidak ada habis, sadranan. Nanti masuk Ramadan. Ramadan tambah rame, campur kolak, campur peringatan nuzulul Quran. Nanti terus puter lagi sampai sekarang. Jadi dalam 1 tahun, Islam di Indonesia ini penuh keramaian. Roda ekonomi berputar semua. Kayak gini ini halal bihalal, hotel laku, catering laku, dress code laku,
Loh, ini hanya ada di Indonesia. Jadi akhirnya orang juga akan paham kenapa Islam di Indonesia ini semakin hari semakin kuat. Tahu-tahu punya sekolahan di mana-mana, tahu-tahu punya masjid di mana-mana, dan tahu-tahu antrian haji sampai 50 tahun. Itu hanya di Indonesia. Malaysia antrian hajinya paling baru 5 tahun. Indonesia, ini antrian hajinya udah luar biasa. Nah, ini yang kadang kita ini sekarang sering dibilangin, oh Islam di Indonesia itu Islam jelek. 300 juta orang, 90% Muslim, artinya ada 280 juta orang Islam. Tiba-tiba ada satu suara, Islam di Indonesia, Islam tertindas. Islam di Indonesia adalah Islam yang ditindas, dipinggirkan. Padahal Islam paling rame dan riang gembira itu di Indonesia, iso nyewa hotel, iso nyewa segala macamnya. Nah ini mestinya kita mulai berpikir, terutama para bunyai Nusantara tadi itu. Karena apa? Ini aimadul bilad, ini tiang negaranya semua di sini nih. Jadi apa yang kemudian berubah dari Nusantara ke NKRI, itu penyangganya di sini semua. Penyangganya ada di sini. Jadi imadul biladnya kumpul di sini. Idza solukal bilad, kumpul, insya Allah ini solihat semua. Itu. Nah ini yang makanya saya sangat antusias ketika ditanya, terus bisa datang nggak kalau tanggal 5? Wah kalau tanggal 5 saya belum bisa, saya masih di Palembang. Akhirnya tanggal saisone lah, tanggal Sabtu tanggal 11, alhamdulillah datang. Karena memperbincangkan Islam di Indonesia ini hari ini menjadi cukup penting. Karena apa? Penyangga Islam di dunia paling komplit sekarang ada di Indonesia. Berbicara tasawuf masih komplit. Berbicara fikih tasih komplit. Berbicara kalam tasih komplit. Teng Arab niku ngomong ke tasawuf pun hilang, hanya kelompok-kelompok kecil. Di Eropa berbicara fikih pun hilang, hanya kelompok-kelompok kecil. Di Afrika tasawuf kalas-kalas pun ono. Nah, yang paling komplit itu di sini. Jadi nek di celengan itu dibuka setelah Rasulullah, celengannya wong Islam paling komplit itu ada di Indonesia. Celengannya ini ada di sini, paling komplit. Jadi besok kalau kemudian Islam ini dicari referensinya, kalau ke sini masih utuh, masih komplit. Karena apa? Karena para ulama yang datang ke sini dulu sadar betul bahwa ketika Islam itu sampai ke sini, dinamikanya berubah. Sing diomongno niku ya benten, berubah jadi macam-macam. Kalau di sana itu ngomong makanan, itu paling kurma, khintoh, gandum. Begitu sampai sini, dinamika membicarakan makanan itu campur tales, campur gembili, campur uwi, campur suwek, campur macam-macam makanan, jagung, ganyong, erut, gadung. Di sana memperbincangkan hewan itu ya paling unta, kambing. Sampai di sini yang namanya kewan yang harus diperbincangkan, yang menjadi bagian dari kehidupan sosial, itu ketambahan terenggiling, ketambahan garangan, ketambahan luwak, ketambahan regul. Jadi tambah komplit. Di sana membicarakan buah, itu ya kurma, tin, zaitun, jeruk, ruman, sampai mriki tambah duku, tambah duren, tambah cipluan, kesemek. Teng mriko niku di sana waktu membicarakan hantu itu syaiton, jin, sampai sini komplit, mulai genderuwo, wewe gombel, toyol,
gundul pringis, suster ngesot. Jadi tambah komplit. Jadi Islam itu begitu kan mriki ketemu perwajahan komplitnya. Teng mriko ngomong agama niku nggih Yahudi, Nasrani, Majusi, wis mboten enten. Nah, sampai sini ketemu Hindu, ketemu Buddha, ketemu setengah Islam, setengah Hindu, ketemu campur teng mriki niku. Nah, akhirnya para ulama membuat sebuah sistem yang kompleks. Kompleksitas ini harus dibahas. Nah itulah makanya Islam teng Indonesia niki komplit njaluk bahasan nopo mau nenten teng mriki. Dari urusan Tuhan sampai urusan setan komplit teng mriki. Nggih. Napa? Sak dukune nu komplit niku. Pokoke angger sinau tasawuf ora patek sinau fikih, blesete dadi dukun. Nek sinau tasawuf, sinau fikih tanpa tasawuf, ya biasanya dadi galak. Ngamuan. Ini komplit. Nah, ini disadari betul sama ulama-ulama awal kompleksitas Nusantara. Makanya banyak orang menganggap bahwa lu kok Islam yang Indonesia ini kok coraknya beda. Nah, karena Islam di Indonesia memang harus menggunakan standar yang cara nanemnya beda. Karena rumusnya ini ulah wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Ini sahabat bareng karo Nabi galak. Nah, terus ruhama ubainahum tarohum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Nah, itulah yang sering jadi patokan adalah bagaimana Islam yang jauh ini yang tergambar ini seperti tanaman, maka ya nanem. Nah, tanaman waktu itu tanahnya tanah Nusantara, bukan tanahnya orang Islam. Tanah Majapahit di sini, di sebelah sana tanah Pajajaran, di sebelah sana tanah Sriwijaya. Lah kalau salah nanem di tanah orang bubar itu pasti dicabut. Saya Tariq bin Ziyad di Eropa cara nanemnya keras, maka begitu terjadi arus balik habis juga dihabisi seluruh Eropa. Sekarang Eropa hilang, mulai ya tinggal 1-2. Afrika ya tinggal segitu, ada arus baliknya. Nah di sini semenjak ditanam sampai sekarang, maka tanaman ini bisa membuat akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihimul kuffar. Dari tanaman yang wis medeni pokoknya hari ini. Kumpul apa aja ada. Nah, tanaman inilah yang berhasil. Makanya karena nanam di sini kemudian ada termasuk tembang lirik tandur itu. Tandur wis sumilir. Nah, tanam ya biji dulu benih. Makanya tauhid ditanam. Terus kemudian benih-benih misalnya kalau yang nanam tauhid waktu itu termasuk Syekh Siti Jenar nanam. Tapi nanam syahadat tok. Enggak pakai yang lain, belum diulang sholat pakai syahadat. Yang lain terserah budayanya masing-masing, tapi yang penting syahadat. Bikin pesantren Lemah Abang. Maka kemudian Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang, nah, orang yang mondok di situ dikenal dengan nama abangan. Makanya orang yang disebut abangan sekarang ini gelem syahadat tapi durung gelem sembahyang itu. Karena dulu pelajarannya seperti itu. Ada yang nanam, mulailah ditanam kayak misalnya Saikhun ditanam dengan nama sini menjadi kiai. Makanya kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau diarabkan ya enggak ketemu. Kuyaha itu enggak ketemu. Allah ditanam dengan nama sini pangeran. Ada pangeran Diponegoro, ada apa. Kiai tadi juga ada Kebu Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret. Ini.
Jadi basically adalah kembali bagaimana Islam yang datang ini enggak tabrakan dengan Nusantara, itu yang dipikir ini. Kemudian musola langgar. Nah ini. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan yang dilakukan oleh para wali. Nah, bunyai-bunyai, kiai-kiai ini kan meneruskan para wali. Nah, para wali itu digugat sekarang. Betulkah para wali itu yang bawa Islam ke Nusantara? Maka ada yang kemudian mencoba mengislamkan orang sebelum wali. Gajah Mada diislamkan dengan nama Gajah Mada. Itu sesungguhnya adalah upaya untuk mendegradasi para wali. Bagaimana cerita wali itu hilang, maka Gajah Mada diislamkan namanya Gajah Mada. Ketika saya diminta untuk berbicara di forum nasional untuk membahas Gajah Mada, saya cuma ngomong, saya enggak mau. Lu kenapa Kiai enggak mau? Saya ini doakan orang mati aja kamu bilang enggak nyampe, bahkan musyrik. Lu kok sekarang malah kalian ngislamkan orang mati? Lu enggak mau. Ini banyak upaya, Pak. Terus mulai sekarang ada yang mencoba membangun bahwa yang bawa Islam di sini itu Turki. Untuk menghubungkan antara khilafah dalam bahasa mereka Turki Utsmani dengan khilafah di Indonesia untuk nanti dirangkai dalam bahasan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini kerjaannya Hizbut Tahrir sak rombongannya itu yang selalu gagal meramal kiamat itu. Ini terus itu. Jadi wali ini piye carane hilang? Wali tidak ada. Bahkan Syekh Abdul Qadir dianggap musyrik. Ini sesungguhnya dalam rangka apa? Mereka tidak ingin bahwa jejak-jejak para wali yang sekarang menjadi Nahdlatul Ulama ini jangan sampai menjadi kuat. Sementara secara ilmiah memang yang menyebarkan Islam di Indonesia itu wali. Ini ilmiah, ini bukan karangan. Karena apa? Karena sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu ada kasta. Nah, kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini yang boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya namanya kesatria, raja, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada sudra, petani, pedagang, tidak boleh ngomong agama. Jadi petani, pedagang sekaya apapun dalam tradisi Hindu itu sudra. Makanya dia nggak boleh ngomong agama. Nah di bawah sudra ada paria, pengemis, orang yang minta-minta itu. Nah di bawah paria ada kuca, kastanya para pengutil, ngentit, apa? Ngutil, ngentit itu. Ya termasuk ngentit bansos itu kuca itu. Nah di bawah kuca ada mleka. Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan takut, ditutupi wajahnya. Nah di bawahnya ada candala, begal, kalau maling ketahuan berani. Nah petani pedagang ini sudra. Nah sudra itu nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh pedagang, secara ilmiah tertolak. Nah yang sekelas Brahmana ini siapa? Ya wali itu. Sama-sama la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Nah ini kelas ini. Jadi secara ilmiah niku sing nyebar Islam niku kenapa wali? Ya karena di sini sebelumnya adalah Brahmana. Nah wali itu jangan ditanya referensinya apa, makanya wali nggak banyak meninggalkan buku dan referensi, catatan-catatan, ibit objit, nggak ada wali. Karena wali itu kalau menghendaki sesuatu langsung online, langsung download 3 tahun. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download kemana? Ke cloudnya Allah. Harddisk terbesarnya Allah yang ada di langit, yang Rasulullah waktu Isra Mi'raj ditunjukkan, ini loh harddiskku, namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu kalau dalam bahasa sekarang itu cloud atau harddisk terbesar, pusat data. Orang Yahudi, blockchain, nah itulah kalau orang Yahudi Nasrani dulu membayangkan namanya tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebutnya kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang menyebutnya dengan kantong Doraemon. Semua punya bayangan tentang cloud itu.
Nah makanya kan wali-wali itu download sana, makanya paketannya besar kalau wali itu. Paket datanya gede. Makanya wali-wali itu punya wifi. Makanya kalau kita kirim data, kirim doa, kirim fatihah, bacaan Quran karena kita nggak punya wifi, kan persis kayak ketika kartu kita itu kirim kemana-mana nggak punya wifi, pergi ke warung cari wifi gratisan. Nah wali-wali dan Rasul ini menyiapkan ini provider yang bisa kemudian menyiapkan wifi gratisan. Makanya kalau kita ngirim doa fatihah pasti kita ngirim kalau ke sana tadi .co.id, kalau ke sini ila hadratin nabiyil mustofa. Ini sebenarnya ngakses wifi. Baru wa ila jami'il muslimin wal mu'minat al-fatihah bet ngono langsung share it. Ini teknologi sekarang. Makanya kadang ada orang tidak percaya apa itu maksud doa bisa dibagi. Bisa kalau pakai cloud itu, seperti satelit. Kita kemarin nggak pernah lihat sepak bola atau fashion show di mana di Eropa sana. Tiba-tiba ada orang lihat sepak bola satu dinaikkan satelit syutingannya dibagi ke seluruh dunia. Dapat bagian semua namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa dibagi, bisa dibagi. Orang ini nggak punya TV. Itu kan teknologi lah. Kita sudah melewati fase itu namanya tawasul. Jadi sekarang ketika saya jelaskan kepada orang-orang yang disebut sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, kenapa mereka ngerti? Oh gitu. Kenapa hanya ada di dalam NU? Karena di NU yang punya wali, yang lain nggak punya wali. Nggak ada yang bisa ngakses Lauhil Mahfud. Yang lain kan nggak percaya wali, jadi nggak punya. Makanya hati-hati sampean. Kita ini nggak punya wifi, harddisknya kecil. Makanya orang kalau harddisknya kecil gampang kena santet. Loh karena santet ini kan sebenarnya file gede dimasukkan ke harddisk kecil, ke flash disk 5 giga diisi 10 giga ya blank. Loh makanya kita ini download kan itu download ya. Kiai-kiai ngajari kita download lah. Kalau bisa download 30 juz ya 30 juz. Kalau cuma download Yasin ya Yasinan. Kalau cuma download kulhu ya tahlilan. Kalau mau minimalis ya kalau dipanggil suaminya jawab nun. Ini kan downloadan minimalis. Iya kan nun itu. Nun wal qalami wa ma yasturun itu kan nun. Nah ini nanti dalam teknologi yang sering dibahas oleh para ulama dari dulu kita diminta download. Nah kenapa kita ini nggak punya wifi sendiri? Karena kita ini kalau download listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Listriknya mati, jadi wifi-nya kecil. Makanya kita ini suka pakai wifi besar. Teknologi ini tergambar dalam teori-teori cloud itu. Nah itu makanya kita ini tidak punya wifi, makanya suka pakai wifi gratisan itu. Nah, nanti kalau balik, makanya kita punya yang penting kita punya downloadan sholat, downloadan apa itu kan semuanya file di Lauhil Mahfud, sholat, puasa, Quran ini kan downloadan. Sehingga kalau kita ikut download walaupun sedikit-sedikit, nanti ketika kita pulang ke sana di print out, ada catatannya. Oh sholatnya sekian, oh download sholat sekian, oh download haji sekian, ada print outnya. Tapi kalau sama sekali nggak pernah download, begitu di print out, not found gitu. Nggak ada catatan. Ini kan persis teknologi itu coba. Jadi makanya dulu kita diajarkan tentang bagaimana menerima catatan, menerima apa. Itu kan teknologi sekarang ini sebenarnya. Jadi salah satu teknologi lauh itu sudah mulai tergambar oleh teknologi manusia. Jadi manusia ini memang paling kuat dalam situasi itu. Nah kembali kepada wali ini. Makanya wali-wali ini tahu persis bagaimana sih download Indonesia ini, download Nusantara ini di masa depan. Prototipenya seperti apa, gambarnya seperti apa. Makanya musola langgar. Sekarang semua langgar musola. Dulu kiai ada Kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret. Sekarang semua kiai-kiai yang lain itu lewat. Yang menang tetap Kiai Haji.
Pangeran itu dulu ada pangeran ini, 500 tahun berikutnya pangeran-pangeran yang lain libur, yang menang adalah pangeran Allah. Bu ini kalau nggak ada downloadan para wali, tidak bisa. Nah itu loh, makanya kadang kita ini diajarkan, ya sudahlah kalau kita nggak punya wifi sendiri, yang penting deket dengan wifi-nya wali, ziarah kubur, ziarah sini, wifi. Nah yang bangun wifi pertama kali siapa? Ya Nabi Ibrahim itu yang pertama kali bangun wifi. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ini kan bangun wifi. Di mana? Di inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Makanya kalau kita mau online kan bangun pemancar-pemancar lokal, masjid, langgar, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini kan sebenarnya sistem online. Sistem kekinian yang udah terbangun di zaman itu. Nah ini orang-orang yang tadinya tidak mengenal teks, ini sekarang mulai paham. Makanya sebentar lagi sebenarnya Islam itu akan kedatangan tamu banyak. Tamu dari orang-orang yang tidak beragama melalui teks, tapi melalui kemampuan-kemampuan ilmiahnya. Melalui kemampuan ilmiahnya. Jadi penelitian apa, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ulil albab ini sudah mulai banyak sekarang muncul. Yang nanti akan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini akan sampai. Nah itu makanya bagi orang yang nggak ngerti proses ini, Nusantara itu selalu dianggap sebagai Islam yang salah. Apalagi ketika kemudian digaungkan menjadi gerakan Islam Nusantara. Wah ini salah, ini agama baru. Kata siapa? Wong sekarang aja masih, kalau dulu Allah pangeran, musola langgar. Sampai sekarang ilmu itu masih dipakai kok. Aqua itu keluarnya ades biasa. Iya, sarimi itu keluarnya bisa mie sedap. Sampai hari ini. Yang namanya seluruh pompa air itu mereknya beda-beda tetap Sanyo. Dan itu ibu-ibu biasa kalau lebaran bungkusnya itu kongwan, isinya rengginang. Itu masih biasa. Itu masih terjadi. Jadi ini sebenarnya adalah prototip yang waktu itu. Itulah. Nah, ketika ketemu budaya yang berbeda-beda. Nah, persoalan terbesar adalah ketika ketemu agama yang berbeda. Ketemu agama berbeda, keyakinan berbeda, sesuatu yang paling monumental dan luar biasa adalah apa? Para wali kemudian mempertemukan perbedaan itu. Kalau kiai syaikhun dengan kiai, ini yang paling berat adalah menjadi pertemuan dari sekian banyak perbedaan manusia di Indonesia. Apa yang dilakukan? Mempertemukan titik temu agama, titik temu dipertemukan jadi satu dalam satu kehidupan berbeda-beda, tapi menggunakan konsep Islam. Apa yang dipakai? Ternyata para wali ketika datang ke sini tidak menggunakan muslim kafir. Kalau waktu itu yang dipakai adalah muslim kafir, mungkin punah Islam sudah. Kalau nggak punah, mungkin sampai hari ini gelut juga nggak selesai. Beberapa negara yang menggunakan konsep muslim kafir itu perang Kashmir itu nggak selesai sampai hari ini. Dari semenjak Islam masuk nggak selesai. Tapi di sini selesai, gitu. Karena apa? Ya itu dipasrahno Kanjeng Nabi, sudahlah yang punya konsep berbeda-beda tapi hidup bersama saling bertanggung jawab itu Rasul. Maka akhirnya kemudian manusia sebagai titik pijak pusat dari segala proses kehidupan. Ini disatukan sesuai dengan konsep Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsep ro'iyah inilah yang kemudian dipakai untuk mempertemukan perbedaan manusia dalam agama, dalam budaya, dipakai konsep ro'iyah. Hidup apa? Sebagai pemimpin, dan pemimpin harus saling bertanggung jawab. Akhirnya konsep ro'iyah itu mewadahi perbedaan yang ada di Nusantara, yang akhirnya diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Ini pilihan konsep masa depan wis dirancang. Jadi 500-600 tahun yang lalu para ulama para wali sudah merancang
bagaimana orang bisa hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Maka konsep yang dipakai adalah konsep ra'iyahnya Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Nah itulah yang sekarang bisa kita lihat, wong beda agama, beda bangsa, beda rukun. Makanya karena konsep ra'iyah ini dipakai, maka ketika Nusantara, ya, Nusantara ini berubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu. Jadi melihat agama berbeda biasa saja. Nah, apakah ini tidak liberal? Apakah konsep ra'iyah ini tidak liberal? Kenapa kalau melihat yang berbeda-beda sudahlah itu takdir manusia. Kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau beda bangsa adalah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Beda kelakuan lana amaluna walakum amalukum. Apa ini tidak liberal? Konsep ra'iyah di Indonesia sama sekali tidak liberal. Karena ketika menjadi NKRI, ya menjadi NKRI di situ tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi sikap memahami perbedaan ini, kalau mau menjadi pemimpin di antara kekuatan yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, maka kamu harus menjadi orang yang mimpin dengan hikmah. Hikmah itu kuncinya. Sehingga kemudian kelonggaran ra'iyah akan terikat ketika dipimpin oleh orang-orang yang punya hikmah. Dan itu terjadi di kalangan santri sekarang. Ulama-ulama hikmahnya masih banyak, makanya santri tidak tercerai-berai. Santri tidak tercerai-berai, santri masih utuh, masih komplit. Masih jadi satu. Paling jadi satu. Semakin lama semakin kesini, bunyai-bunyainya semakin sering ketemu. Dulu yang sering ketemu kiainya. Sekarang bunyai-bunyai sudah mulai ketemu. Kalau nggak ketemu video call. Udah mulai kan gitu. Seiring dengan perkembangan zaman. Tadi aja saya nggak bawa istri dicek sama Ning. Oh ya lagi bawa anaknya. Video call ketahuan. Sekarang orang nggak bisa bohong. Ketahuan. Lagi ada apa ternyata tidur ketahuan itu. Maka kemudian memahamkan perbedaan dalam satu ikatan raya. Kalau kita mau menjadi yang terbaik di situ, maka kita harus menjadi orang yang memiliki hikmah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah inilah maka kemudian bangsa ini lahir orang-orang yang sepertinya kok kayak Gus Dur, semua dimong gitu. Ini apa enggak liberal, tapi konsep ra'iyah itu seperti itu. Makanya kemudian Gus Dur ini disebut orang yang punya hikmah, pimpin dengan hikmah. Yai Ali ketemu pendeta, ketemu apa gitu. Nah itulah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ra'iyah ini enggak akan tercerai-berai, enggak akan jebol menjadi liberal kalau masih dipimpin oleh hikmah. Lu itu negara. Itu bukan teori warung kopi. Itu teori yang ditulis di dalam landasan falsafah negara Indonesia. Itu bukan rembukan. Bukan gojekan gitu, enggak. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau ada pertanyaan hari ini, kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa, puluhan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Karena diawali dengan konsep berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Lah itu konsep ra'iyah itu. Jadi sampean jangan pernah menganggap negeri ini tauhid, bukan.
Negeri ini negeri yang didedikasikan untuk masa depan kaum muslimin di bawah panji Rasulullah karena menggunakan konsep ra'iyah. Kita bukan people. Jadi Indonesia itu bukan people, itu bukan. People itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menganggap bahwa dia bagian dari suara Tuhan. Maka dia menjadi diktator dan itu khilafah tahririyah itu. Kita bukan PKI. Kita bukan komunis. Kalau komunis itu diktator proletariat. Gitu loh, diktator proletariat. Jadi yang miskin-miskin yang mimpin. Enggak. Kita ini ra'iyah dipimpin oleh orang-orang yang punya hikmah. Makanya ra'iyah ini senang dengan orang yang punya hikmah itu senang. Oh, kiai hikmah toh. Kadang cuman mek delok ngene tok. Dah. Ora perlu dongengi sowan teng Lebo ngoten niku. Mboten ngendikan napa-napa ya ali ade ndelok ngoten pun lega mulih. Nah, itu hanya terjadi di NU. Rawuh pengajian ini ndelok adoh habis werusone sone krek-krek mulih. Kalau dihitung itu secara ini kehidupan ini kan luar biasa. Nah, itu terjadi di Indonesia. Makanya terus sekarang stabil sehingga konsep ro'iyah itu tidak membongkar apa yang ada untuk dihancurkan, enggak. Makanya di Indonesia ini apa yang dulu ada Bhinneka Tunggal Ika, landing. Tapi hikmah ini mampu menyingkirkan apa yang disebut sebagai agama-agama yang kuat sebelum Islam tersingkir karena kerakyatannya menggunakan hikmah. Maka waspada kalau kemudian dalam konsep kerakyatan kok tidak ada lagi orang-orang yang punya hikmah. Waspada. Ini harus kewaspadaan tinggi. Hilangnya sesepuh-sesepuh ahli hikmah, hilangnya wali-wali. Ya akhirnya kita paling tidak ya sudahlah kehilangan wali. Yang penting dekat dengan wifi-nya wali, ziarah wali songo, cari wifi gratisan gitu. Top up, ini itu aja. Top up ke makam Mbah Ngampel. Silaturahmi ke Mbah Ali, terus keliling gitu. Dan itu terjadi di NU, muter. Itu kalau udah khol itu pagi sore siang sore itu jalan semua. Nah itu makanya ketika Indonesia ini dalam situasi gaduh kayak apapun, selagi santri ini masih tenang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena desain NKRI, desain Nusantara yang dibikin oleh para wali, ini adalah desain yang diterapkan oleh para santri. Makanya santri bergerak kayak apapun sesuai dengan desain dasar, pola dasar NKRI. Makanya kalau santri nggak obah, masih tenang. Yang lain datang bawa, ini bendera tauhid. Santri sudah lebih dulu, ya itu kan bendera Hizbut Tahrir. Loh kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, saya sudah lebih dulu, dari dulu tahlilan pakai la ilaha illallah. Udah selesai. Sana baru bawa bendera keliling, kini wis tahlilan esok sore. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai nih sing kecapean mek ngono ada. Tasbih nek kedawan ditawarik krok. Nggih, cukup. Masih ada. Kita udah pakai la ilaha illallah. Loh ini tapi ini bendera tauhid. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu anti ini, oh hati-hati. Enggak, entar dulu. Kalau bendera urusannya lain. Saya dan santri anti bendera PKI, anti. Enggak mau sama bendera PKI palu arit. Tapi dimanapun santri kalau pergi ke sawah tetap pakai arit. Pergi nukang tetap pakai palu. Awas ini Syiah. Ini lagunya Haddad Alwi Ummi itu Syiah. Jangan, ntar dulu lagu Ummi aja kok Syiah. Di sini yang lebih ekstrim ada lagu Indung-Indung. Ekstrim itu, aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu kalau benar-benar Siti Aisyah itu di situ dimaksud adalah istri Rasulullah, pasti yang ngarang itu Syiah gulat itu. Itu pasti gulat dan Rafidhah itu pasti. Tapi itu bukan Aisyah istri Rasulullah, bukan. Itu Aisyah orang Betawi, orang Indonesia. Jadi nggak usah terus tiba-tiba ditarik ke sana, nggak ada hubungannya. Itu orang sini.
Aisyah sini, bukan Aisyah istri Rasulullah. Kayak Muhammad sini lah, bukan Muhammad yang sana. Kalau Muhammad sini bisa jadi Muhammad tambal ban ada, tapi kalau Muhammad sana ya Rasulullah. Itu sama dengan tiba-tiba Fatime jande kaye. Lu itu bukan Fatimah putri Rasul, itu ya Fatimah orang sini aja. Lu makanya hal-hal seperti itu nggak kena. Kenapa? Karena ada santri yang terdesain betul bagaimana kemudian pelan-pelan kazar enanem dari sana pelan-pelan satu tahu persis dan diajarkan. Makanya santri-santri di sini, santri-santri NKRI nggak mudah kena hoa, gitu loh. Nggak mudah kena hoa. Terhadap produk-produk recycling juga nggak kena hoa. Ini kan sekarang banyak produk recycling dibawa ke pasar, seperti produk khilafah, itu kan produk recycling, udah lewat fasenya. Produk isbal, celana cingkrang, jenggot, itu kan fase yang sudah lewat. Nah itu dibawa masuk ke pasar agama. Lah santri-santri yang ngerti sanad ilmunya, sejarahnya tahu, nggak mudah tertarik, wis tahu gitu. Tapi bagi anak-anak yang tidak punya narasi sejarah, terima. Karena dia langsung Quran sunnah. Di antara Quran sunnah ini dia nggak ngerti apa yang sudah terjadi. Nah ini kan teorinya black market sebenarnya. Cuman masalahnya ini black market religion, pasar gelap agama. Nah ini makanya nggak kena. Makanya santri-santri jarang kena begitu. Tiba-tiba ada kembali kepada NU Kiai Hasyim, kembali kepada Quran sunnah. Nah ini sebenarnya adalah situasi yang hampir mirip. Nah itu terjadi. Nah, makanya santri ini selalu mengembangkan bagaimana berbeda-beda ini tetap terkurung, tetap terikat, tetap tidak tercerai-berai. Makanya para ulama akhirnya kemudian Islam ini diikat dengan beberapa ikatan-ikatan lokal. Ikatan lokal inilah yang membuat Islam menjadi kuat, menjadi pagar sekaligus penyangga. Sholat misalnya. Sholat itu kalau Imaduddin, tiangnya agama. Tapi kalau di sana kan yang nanam Rasul. Kalau sholat yang nanam Rasul pasti dalam tancepnya kuat. Sampai dipanah kakinya juga nggak kerasa kalau yang nanam Rasul. Kalau yang nanam kiai kan ya sholatnya gini, miring, kena angin belok. Itu dibilangi sholat duhur 11:30, datangnya 2:30. Nah itu biasa. Ini nggak kuat itu ya Gus ya. Makanya sholat itu ada tiangnya, pujian. Untuk apa? Untuk yang masih di sawah, masih ternak bebek, masih apa? Panggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enggak datang. Sampai 2:30 juga enggak datang. Akhirnya kiainya nunggu Robbana, ya Robbana. Capek nunggu satu datang, enggak masuk masjid, rokok depan masjid. Akhirnya kiainya tombo hati, ya wis pegel yo nambani atine dhewe ya. Baru kalau sudah enggak datang, baru kiainya marah, diurugi anjangan, yang jerandal teko. Loh, itu sangganya sholat. Itu hanya terjadi di kalangan santri. Makanya santri ini pola berjamaahnya kuat. Bagaimana kemudian Islam ini membangun kebersamaan. Itu. Akhirnya inilah sebenarnya sebuah teori merawat Nusantara yang berubah menjadi NKRI. Santri ngerawatnya gimana? Bang dulu sudah ditanam, rawat. Setelah sholat dijaga lagi pakai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nanya, kenapa gedek-gedek? Iya biar gak tidur. Wong santri itu capek, banyak yang di sawah. Lah kenapa bunyi? Biar yang bodoh-bodoh denger menirukan. Kalau ada yang ketop-ketop enggak. Ayo sampai kiamat kurang rong dino ya ora iso nyontoh itu. Nah ini terjadi di sini. Zakat berubah dari zakat kurma, zakat jagung, zakat gaplek berubah. Puasa ya sama. Puasa ini biar kuat, biar sakral karena puasa ini sudah dikenal sebelumnya. Jadi orang Nusantara sebelumnya sudah kenal puasa karena orang Hindu.
Orang Hindu itu sudah mengenal nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Ketika menjelang moksa, jadi orang Hindu itu kalau mau moksa, persiapan untuk dharma terakhir melakukan Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Habis jadi raja, tahu-tahu berubah menjadi bakul dawet gitu. Ya enggak, untuk menghilangkan keakuannya itu. Makanya kerajaan Hindu itu banyak sekali yang runtuh karena rajanya pergi melakukan Upanishad. Setelah Upanishad melakukan kabumian. Kabumian itu dharma seperti bumi. Bumi itu semakin diinjak-injak tambah subur, semakin dihinakan hatinya semakin kuat. Habis itu upawasa, enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Syahrusiam mengajarkan enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan, kok seperti upawasa, maka kemudian berubahlah Syahrusiam menjadi bulan puasa. Jadi puasa itu sudah dikenal sebelumnya namanya upawasa. Makanya biar beda, sakral ini. Ada padusan, mandi wah gitu. Terus malamnya mercon, duhur. Beda akhirnya puasa dengan bulan yang lain itu beda. Terus kemudian ada tuktik, sahur. Ono black diseret, ono kentongan ditutuk. Saking nggak bangunnya akhirnya sahur ora sahur sak karepmu. Sahur sak karepmu. Loh, setelah itu mudik. Betapa kuatnya. Habis itu masih halal. Ini luar biasa. Halal dicanangkan itu di Indonesia. Adanya di sini, nggak ada di tempat lain. Karena titik temu sekian banyak perbedaan itu ada di sini. Puasa, haji juga sama, semua ada tiangnya, manasik, walimatus safar, komplit. Jadi ibadah di sini itu akhirnya menjadi ibadah yang riang gembira, menyenangkan. Tamu nih walimatus safar ya seneng, kiai ini sing diundang ya seneng, sing teko arep budal haji seneng kabeh. Nah itulah, makanya seneng. Loh, makanya di Indonesia ini komplit. Makanya kebersamaan untuk merawat NKRI ini caranya termasuk salah satu ya seperti ini, kumpul ibu-ibu, kumpul wianan piye, abahe nendi, abahe pengajian, abahe nendi turu, abahe macam-macam itu. Itu dinamika terjadi, merawat kebersamaan. Yang penting jangan sampai berai karena potensi bangsa ini untuk pecah juga sangat besar. Lah maka kita rawat. Makanya kiai-kiai itu makan aja pengen bersama. Ayam satu jadikan satu ingkung. Nasi jadikan satu tumpeng, makannya bareng-bareng gitu. Kiai ini teko Allahumma barik lana. Akhirnya ada istilah barian. Karena arep mangan barik lah. Nah barian. Muter. Sampai akhirnya kemudian donga. Bareng-bareng lagi. Amin, kiainya tok sing donga, liyane amin amin. Kok nek kecapean, amin. Itu amin. Kiainya langsung paham, walhamdulillahirabbil alamin. Yang lain coba mulai sendiri-sendiri doa, makan dewe karena tumpeng bid'ah, ingkung bid'ah, doa bersama bid'ah, pakai ngangkat tangan bid'ah. Akhirnya dirijine mek siji ora bid'ah mek ngene. Kalau kiai doa bareng-bareng, nanti setelah bareng-bareng itu ternyata sing donga iku melok akeh, tambah kata. Sudah karena ikut banyak, mari kita ke alun-alun Surabaya, ke alun-alun Gresik, ke alun-alun semua. Namanya istighosah. Lah kalau sudah di situ roda ekonomi berputar, odong-odong payu ngangkut penumpang. Nah yo, jajan payu, bakso payu, bakul laro manis laku, roda ekonomi berputar. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin jalan. Nah, itu gimana coba? Itu negara terjaga. Serapan ekonominya berapa coba? Kalau sudah istighosah kubro itu, bakul Quran bekas payu gue gelaran. Ya komplit. Ya, sholawat. Nah, sholawat ini coba sekarang. Sholawat ini kan indah sekali kalau yang nangani santri sesuai dengan budayanya masing-masing. Bagi yang sholawatan Arab dengan lagu Arab silahkan. Marhaban ya nurul aini, marhaban jantal Husaini Allah marhaban. Ono sing ngono. Ono sing wassalamun
mustamirun lakini ada jandat ngono sing santri begitu di kampung ya Rasulullah salamun alik di kampung. Itu indahnya luar biasa. Duhai senangnya pengantin baru deng. Coba di kampung-kampung sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Anglia numpak perahu layar itu perlu dinamika itu luar biasa sampai akhirnya mahabbah teng Kanjeng Nabi bisa diajarkan sampai akhirnya apa kabeh pengen melu aku udah yuk ikut yuk pengen sholawatan kayak melu tenan iya akhirnya kabeh melu semua ikut dibawa ke alun-alun Sidoarjo bawa ke alun Gresik bersolawat Surabaya bersolawat Sidoarjo bersolawat Jawa Timur bersolawat akhirnya begitu berangkat neng alun-alun walah payu kabeh apa sing ora payu bakul sepanduk payu bakul slayer payu sampai bakul gagang pancing payu diku ngene serapan ekonominya luar biasa. Nek wis mulutan besek payu wis payu kabeh. Nek sing didatangkan Habib Syekh kain putih laris putih kabeh ya hanana itu kan betapa sing joget yo seneng melok ngene-ngene lho. Ono sing jempol tok iya komplit memfasilitasi seluruh situasi psikologi umat ini luar biasa. Ira ono nek gak santri ini. Kalau sudah ke sana apa yang tidak laku? Laku sedaya. Loh, ngene iki lho kok ya. Makanya negara dan pemerintah itu sebenarnya openi sing kaya ngene iki. Ini negaranya aman, Nusantara terkendali, roda ekonomi berputar. Ya hanana. Nek sing diundang kok niku mafia solawat, kain ireng payu kabeh. Kusali gondrong segala yang ada dalam hidupmu wireng kabeh payu lu roda ekonomi berputar iku santri merawat NKRI jadi nek bunyain Nusantara itu sebenarnya mengarahkan situasinya ke bagaimana Nusantara yang dalam konsep ro'iyah terjaga dan terjamin terus ono wong mati, nek santri kumpul sehari kumpul, 3 hari kumpul, 4 seminggu kumpul bersama sampai 40 hari, sampai berkumpul 100 hari. Setelah itu setiap tahun kumpul, makamnya diziarahi. Akhirnya orang Gresik ziarah ke Surabaya, ke Jombang, kemana daerah ke Demak. Kalau sudah seperti itu apa? Bis pariwisata laku. Ayo, wingi pas ono Covid bis pariwisata prei. Ora ono wong ziarah, bis laku, angkutan laku. Sampai di makam begitu ramainya luar biasa menyambut tamunya wali dodol sego payu, dodol tasbih payu, dodol kathok payu, sampai copet iso urip ning makame para wali. Ini gak mungkin itu. Itu luar biasa. Kehidupan yang seperti dan itu tidak terjadi di negara-negara yang lain. Malaysia jam 10 malam sudah nggak boleh ada pengajian. Itu hanya di Indonesia rukun. Mangke nek makame wali rukun panjenengan tanglet Gus Ali pun apal niku makame wali. Nek imame teko tuwa ngono la ilaha illallah la ilaha illallah. Niki dereng rampung rombongan sebelah teko sak bis meneh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad iki alon iki rame rombongan siji teko mele lungguh ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah lho mboten nenten terus sing sebelah yai sing fasih ngono iki mboten nenten poweto-peto urung rampung ana ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah wa kunu aunana lillah sanaqda bifadlillah rombongan teko sebelah ana siji tok
itulah iki rombongan kondi. Ternyata napa nggawa megapun cilik. Rombongan saking Lebo ditenggo teng bis. Lah itu rukun indahnya luar biasa. Apa yang terjadi? Orang menziarahi gurunya. Akhirnya wong Gresik seneng karo Jombang karena ada makam Mbah Hasyim. Ziarah ke Bangkalan seneng karena di sana tanahnya ada makamnya Mbah Khalil. Teng Demak seneng ono makame Sunan Kalijogo. Nek niku sedaya diziarahi, apa yang terjadi? Akan ada kerinduan dan rasa cinta di mana guru-gurunya bersemayam. Kalau itu merata di seluruh Indonesia, terbangun rasa cinta pada tanah air, rasa cinta pada bangsa dan negara. Jadi mula teroris niku rata-rata rasa seneng ziarah. Karena apa? Dia nggak punya kebanggaan terhadap tanah-tanah. Kon ngebom Surabaya, wani. Lah santri ngebom Demak, nggak berani. Ada makamnya Sunan Kalijaga. Loh iki lho. Ini luar biasa. Nah, ini bagian dari merawat apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sing liyane ra ngerti cara ngene iki malah musyrik bid'ah. Terus kiai itu juga tahu jangan melanggar batas. Karena kiai ini wonten kalih, kiai sekti kali kiai mboten sekti. Nek kaya kula ngeten iki kiai enggak sekti. Jadi misalnya kiai enggak sekti itu kalau pegang mic dibilangi, "Kiai waktunya habis." Iya, mudun. Kiai interupsi, ya diinterupsi. Kiai paling sekti niku enten, sinten? Khatib. Wis kiai nek wis khutbah niku wis paling sekti niku, ora ono wani interupsi. Interupsi kiai ora wani niku nek khutbah. Wong paling menangan niku nek wis nyekwit khutbah. Makanya orang-orang yang khutbah ini ting pondok santri dibatasi, jangan sampai bablas, maka dicekeli tungkat kongkon maca tek. Ittaqullah. Engko nek ngene-ngene tungkate guling ning glondong. Nek ngene-ngene iki ucul. Disebul kipas angin teknya bubar. Akhirnya ya suruh ittaqullah. Begitu teknya, begitu tongkatnya hilang, teknya hilang. Khutbah Jokowi. Ngene makan iki mbek ana aparat ning jero kene, monggo didelok mon. Cari masjid yang enggak ada tongkatnya. Itu rotor. Nek santri lho ini dijaga. Makanya sampai hari ini hubungan antara negara dan santri itu enggak pernah putus karena negara ini tinggalannya para wali untuk menempatkan ra'iyah orang yang berbeda-beda dalam kehidupan saling bertanggung jawab, maka teritorinya ra'iyah disebut wilayah. Sinten niku daerahe para wali. Makanya santri ditinggali Islam harga mati, ditinggali NKRI harga mati. Nah niki cagake kantone, cagake negara. Makanya masa depan NKRI ya tergantung ibu-ibu ini. Penjenengan terserah. Makanya saya senang kalau ibu-ibu itu bahagia. Karena hanya akan dilewati oleh perempuan yang bahagia, akan lahir kebahagiaan baru. Makanya ini ono sing kiai ini ngono pas tak kandani. Jadi bahagiakanlah wanita-wanita NKRI ini. Iya. Wong kula tesih kelingan dawuh Gus Ali rumiyin. Tesih kelingan, wedok niku kaya sawah. Nah, tapi waktu itu mboten dijelasaken, tak jelasno dhewe akhirnya. Perempuan nisa hukum harsul lakum, wedok iku sawah. Sawah itu adalah tempat untuk menanam. Makanya tanaman itu tergantung sawahnya subur apa tidak, bagus apa tidak. Kalau sawahnya bagus, tanamannya pasti bagus. Mulung wedok itu kudu didandani. Karena sawah itu harus bersih, harus bagus. Nek wis mulai ono jerawate kasih skincare. Perempuan juga harus ngerti nek misalnya ora dikeki lunga dhewe dandani dhewe, sawah harus bagus. Ya Gus Adim yo. Sampeyan aja meneng ae ora ngono. Lho iya. Sawah makanya perempuan itu berhias. Karena sawah itu apik. Yang kedua sawah niku ora entuk garing. Teles terus maka sawah itu kudu dipupuk kok. Pupuk. Lah mula wedok iku aja ngasih ra nyekel duwe, mula wedok kudu nyekel duwe, aja ngasih pengen bakso ae kok garing. Maka wong lanang ya kudu ngerti wong wedok cekeli duwe.
Gitu. Lah yang pegang uang harus perempuan karena perempuan itu admin. Iya nek wong lanang. Oh tepuk sing banter panjenengan. Mumpung sing lanang gak ono. Lho nggih, harus pegang uang. Karena perempuan itu admin. Nek wong lanang kok nyekel dhuwit, wong lanang niku admin. Wong lanang niku bos. Bos niku ngekeki dhuwit bar ngono njaluk sak senenge. Nah itu bos. Nah itu makanya perempuan itu harus seneng gitu. Mungkin jenengan ora ana sing nyenengno, senengno dhewe. Wis ngejak santri lunga ning mall, ngene pun mboten napa-napa. Sampeyan kok misale kok yaine kok rada medhit sithik ngono ya wis teko nang digoleki sake nanti digo lunga ngene dolan, ini seneng. Siapa yang akan membahagiakan diri sampean sendiri kalau sampean nggak ngerti cara mencari kebahagiaan? Dolan, tuku bakso mulai meneh. Konti mi mulai bakso. Kok gak ngejak aku? Sampean kan gak doyan bakso. Bahagia enggak? Dan sawah niku nggak boleh dibakar. Sawah itu jangan dipanas-panasi. Sawah itu harus tetap tenang. Ojo ngasih diobong. Nek sawah diobong tandurane mati. Maka perempuan itu jangan mudah sakit hati dan jangan dibikin sakit hati. Jadi sing seneng urip niku wis nyantai. Ojo terus tertekan ngono. Makanya bunyai-bunyai itu cari nanti kalau cari menantu, cari yang kuat, yang bisa nyenengno dan jembar atine. Itu. Makanya kadang itu kan saya selalu cerita. Ana wong wedok terhimpit itu persoalan, terus tiba-tiba bojone tambah galak, terus wianan sama mantannya ngono. Laki-laki nggak boleh marah sebenarnya. Ketika tahu dek kamu kok wianan sama mantanmu, nggak usah marah. Enggak mas, enggak apa-apa kok. Kamu kalau masih ingat mantanmu ya wianan aja nggak apa-apa. Jangan kau hapus namanya dari hatimu. Tumbuhkan. Nah iya, nek kula ngoten. Tumbuhkan nama mantanmu dari dalam hatimu sampai kamu merindukannya. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Ngono lho, Pak. Lha ngono, Gus. Sampeyan ngono kudune wong iki. Itu diseneng saya yang sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Lho kula niku tahu bojo kula niku tak kongkon dandan ning ngene ngerti. Tak kongkon dandan bojo kula niku. Dandan Dik sing ayu ya. Engko pokoke jam 7 kawinan santri aja ngasih kalayu karo santri. Tuwanten bojo kula niku. Tak delok ayu ya anak. Akhirnya budal ngoten, budal samping kula niki santri sing nyupiri Arifin. Lho kok iso teng perapatan niku eneng lampu pagi-pagi itu. Matahari pagi nyorot dalam mobil. Di dalam mobil ono perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatane ning bun-bunan. Sebagai laki-laki normal kan terus ya Ali kan nek wong normal nek ngono normal. Nggih kula ya pin. Wah, yude pin wong wedok iku. Kula lali ning mburi niki ana bojo kula. Niku klambi langsung disendal dul ngeten iki. Tak warik, Masya Allah, pas pampres ya. Kula meneng. Dasar mata laki-laki. Ono wedok wis dilesep wis roh ae. Wis ngomel kula meneng ora saya mau bilang kula aja ngeten. Ndak Dik, enggak. Lah mungkin kula wis kadung ngomong. Meneng ae sampai saya menunggu jeda. Laki-laki harus sanggup menghadapi situasi sulit seperti ini. Wah, kemarahannya nggak boleh sampai kemudian merusak segalanya. Kula tenang mawon begitu Dek wis mulai reda. Iya Dek. Apa? Mau minta maaf? Enggak, saya enggak mau minta maaf. Untuk apa minta maaf terhadap sesuatu yang sudah kita lewati dan terjadi? Ngono. Akhirnya kula ngeten iki. Iya Dek. Lah ya apa? Aku laki-laki. Laki-laki dimanapun pasti bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Itu laki-laki. Kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Terus kendor itu. Loh, itu makanya dia bahagia. Makanya jadilah perempuan yang bahagia. Ojo ngempet. Pokok emang tukokno gelang, tukokno biasa. Dingon ning mall ngono, ora sak senenge ngono. Loh, saya pernah praktek jadi perempuan dan saya gagal.
Lho mungkin kiai satu-satunya sing tahu dadi wedok niku kula. Kula wangsul teng omah ngoten niku. Niku larahan masyaallah, keleleran niku. Kula ngamuk teng bojo kula, ya Allah, Dik, sing ngrewangi yo akeh tapi mosok ngene iki. Ya tapi kon anakmu. Allah kaget kula. Bojo kula niku galake pol. Kula ora wani wayuh niku galake pol. Asline kula ya wani tapi sing teng omah niku luwih wani niku. Ngomel. Memang belum pernah ngerasakan jadi perempuan kok. Loh terus kenapa? Apakah aku harus menjadi perempuan? Ya jajal. Ya wes tak jajali aku dadi wedok. Akhirnya kesepakatan hitam di atas putih lho. Saya akan jadi perempuan selama 24 jam. Engko nek aku wis nyerah, tak telepon ya aku ngono. Akhirnya hitam di atas putih, saya jadi perempuan 24 jam. Tanda tangan. Jam 2 malam bojo kula tak usir. Dik nang lunga minggat sing adoh. Iki ana dhuwit 10 juta kula ngoten. Lho nggih, jajan sing seneng sak kancamu pokoke tak gawani santri sing awal sing momong wis pokoke ngono. Aja mulih nek ora tak telepon, aku arep dadi wong wedok. Mau wis pergi ore, yes ngoten niku bojo kula lunga niku. Lah kula teng omah dadi wedok. Wong karena udah hitam di atas putih. Kula jam subuh gugah anak. Niru bojo kula, tangi nak, tangi. Belas mboten enten sing tangi. Belas mboten. Niki pengalaman kula, ora ana sing tangi balas. Nah bojo kula niku nek anak ra tangi niku dijiwit. Tak jiwit disaduk kula kali anak kula. Terus kula mumet akhire kula mangkel tak gakno sapu, tak kebioki sapu. Wong cilik-cilik medun nangis kono sing nggawa pempes, ana sing apa. Terus kula tambah mumet. Akhirnya wayahe adus. Begitu wekdal adus ngeten niku nggih. Kula semproti nyuntum makne niku tak semproti. Nangis kepanasan banyune. Panas lho ayu wabang pupune niku. Ya Allah kula terus bareng ngono wayahe maem. Kula jejer anak kula niku kula dulang siji-siji. Kegeden disemburno. Buh. Akhirnya ora mangan nesu. Wayahe sekolah kula ora ngerti iki sepatune sing sapa. Keliru ngenggoni sepatu ngamuk ora sisian, ora sekolah. Akhirnya mboten sekolah. Jam 09.00 niku pun setes kula. Ana sing ngising ning ngisor TV. Lipstike makne niku entek dige ngecat tembok. Kula niku wis ndas kula niku pun sak helm niku. Aku arep nyerah kok harga diri lho. Setengah 12 arep tak telepon harga diri. Dua akhire nopo. Bareng ngoten niku. Jam 12:30 pun mboten kuat ngempet tak telepon. Assalamualaikum. Nyerah niye. Selamat datang Pak Bupati Fandi Ahmad Yani. Monggo. Nggih Gus, monggo. Ditunggu-tunggu nggih. Monggo pinara. Monggo. Nggih, niki kula gek cerita dadi wedok lho, Gus. Akhire 11:30 kula wis mulai. Ya wis lah, harga diri titik kula. Bareng jam 12:30 kula wis nyerah tenan, bojo kula tak telepon niku wau. Lagi krungu tut langsung jawabane, "Nyerah niye." Iya, Dik wis nang mulya. Ternyata wis teng omah samping. Akhir begitu teko wis kula wis rathek omong cekel tangane tak ambung ping 7 wis ngoten niku tok. Ternyata dadi wong wedok ya angel mboten umum. Ya Allah, ini tahu lho. Mangane niki disenengno sampean mangane kula seneng nih kan ibu-ibu kumpul. Bagaimana menjaga kebersamaan itu penting karena NKRI butuh kebersamaan dan itu dijaga oleh para pendiri bangsa. Jadi ojo dikira kok terus selawatan bareng-bareng. Ini gaweane opo? Lho itu efeknya langsung pada NKRI. Itu. Tapi karena apa? Karena ini semua adalah kesadaran kolektif di mana para santri ini ikut menjaga negara. Makanya ketika negara itu berinstruksi sing paling tertib pertama niku santri rewel. Solawatan bertahun-tahun begitu ono corona leren mandek kok. Nggak ada yang ribet.
Makam wali diziarahi, begitu negara bilang tutup, tutup. Khol, pray. Loh, ini hubungan yang kadang tidak bisa dilihat, tapi itu sesungguhnya adalah kesadaran para santri, kesadaran para ulama bahwa ada hubungan yang tidak terlihat antara negara dan santri. Makanya wes leren, ngene pray, udah. Nggak ada tuh santri ngeyel, kami nggak takut corona. Kami hanya takut sama Allah. Ya wes, Gusti Allah gawe singo, rasa wedi corona, wedi singo, wedi Allah, turu jejer singo dimut sampean. Ya inilah. Ini hubungan langsung yang tidak terlihat dan ini terjadi. Makanya kalau sekarang Islam di Indonesia menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, punya hubungan antara agama dan negara yang sangat stabil, ini adalah desain dari awal yang dilakukan oleh pemilik wilayah yang namanya para wali. Ya, mulai niku mawon disakit kula aturaken karek nanti pada kesempatan berikutnya ayo sing luwih gede, aja nameng sak Jawa Timur gini, sak Indonesia. Kapan? Ora teko nek Lampung iku, bandarane angel. Nek teko iki ning Jawa, Surabaya atau Jakarta gitu sekalian rekreasi ge. Oh, lah nek ning Lampung iki pas muktamar niku paling sing teko ya wong 50 20 wong sing digawe muktamirin kok. Lah sing awak dhewe muktamir ot kok ya. Lho sesuk ae digawe yang lebih besar. Nggih. Mungkin tak jelasno negara pasti paham bahwa negara membutuhkan peran bunyai-bunyai. Engko lah wis tak omongno lah sing di negara kapan gitu. Kumpul bareng ngono wis. Nggih. Mungkin Yai Ali sing ngendikan nang kono ndak penak. Harus semakin kenapa? Yang lain ini bikin kelompok yang merongrong NKRI. Jadi ngerongrong betul. Apapun yang ada dibikin salah. Yang dilakukan oleh para santri salah kabeh, sholawatan salah, khol salah, ziarah kubur salah. Kalau itu semua menjadi sesuatu yang mainstream, negara bubar. Negara bubar. Bukti ini nopo? Timur Tengah remek sedoyo niku. Karena apa? Percaya dengan kelompok-kelompok kecil ini. Sampai Syekh Ramadan Al-Buti dibom teng masjid. Nah, kita tidak boleh diem dalam situasi kayak gini. Kenapa? Karena jaminan masa depan manusia ini, hari ini yang bisa menjamin adalah negara. Begitu negarane ra ono, bubar. Makanya konsep baladil amin itu cukup kuat di dalam Al-Quran. Untuk menjaga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, untuk menjaga aman wa amilus sholihat, tumpuannya ada pada baladil amin, ada pada keamanan bangsa dan negara. Inilah apalagi sesuk zaman baru ini perubahan zamannya cepet koyok ngeten loh. Jadi kalau tumpuannya tidak ada di perempuan masa depan ini bagaimana? Iki zaman kan cepetnya luar biasa. Zamannya mboten umum cepet. Ini percepatan zaman nenek moyang kita untuk menempuh roda sampai ke mesin itu butuh ribuan tahun. Dari tulis menulis ke cetak itu butuh ribuan tahun. Nah sekarang ini fase ini hilang semua, dilewati tidak lebih dari 20 tahun. Apa-apa yang ada kemarin tahu-tahu hilang, ngerti-ngerti hilang. Koran ngerti-ngerti hilang. Padahal sekolah wartawan begitu masih banyak, tahu-tahu koran hilang. Dulu kita membayangkan bahwa pagi-pagi wong keren niku nrimo koran. Nah iki ra eneng, koran masuk di dalam kamarnya masing-masing lewat internet. Gitu. Hilang semua. Pak Pos yang tadinya keliling bawa Honda Win tahu-tahu hilang. Itu. Kalimat cinta yang mengharu biru tahu-tahu hilang. Filateli hilang. Dulu kalau santri balik ke pondok kekasihnya ditinggal nulis surat. Sekarang surat nggak ada, kertas pink nggak ada. Hilang kabeh. Dek, semenjak kepergianmu ke pondok pesantren, aku merindukanmu siang dan malam. Tapi nggak apa-apa, ini demi masa depan kita berdua. Kau dan aku dan orang tua. Setiap angin yang mendesau di malam hari ini seperti membisikkan bayang-bayang dan namamu di telingaku. Loh, itu dulu biyen. Perih kekasihku,
Semenjak aku merindukanmu rasanya sakit dan berdarah. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Ngono tuwa. Ini sore mesti 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat dibalas. Terus nang kantor pos didilat perangkone templek no. Itu tahu-tahu hilang semua, nggak ada. Rindu itu sekarang tinggal difoto dari samping. Ngono tok. Terus kalimatnya nggih mboten dawa mek mah ngono tok. Itu dunia baru, industri yang demikian gede runtuh. Dulu kita punya anak cantik gagah tunggu di depan pintu menunggu apa? Laki-laki yang datang perjaka, anak siapa kamu? Pekerjaannya apa? Sekarang ditunggu di depan pintu nggak ada gunanya. Anaknya video call. Loh, bapakmu nendi ning arepe lawang, masalah video call. Ini zaman berubah, percepatan yang luar biasa. Kalau tidak disongsong oleh ibu-ibu yang hebat, maka bangsa ini akan ketinggal. Karena apa? Yai Ali pun gak ada sekolahan progresif. Lirboyo enten sekolahan Arisala, Ploso gak ada nopo Queen. Semua punya sekolah. Anak-anak ini akan jadi anak-anak pinter, tambak beras, rejoso, duwe sekolahan apik-apik sedoyo yang tidak kalah dengan persaingan dengan sekolahan yang lain. 20 tahun lagi anak-anak yang ke Eropa, anak-anak yang kemana pasti akan mulai pulang. Kalau pulang pasti akan mengembangkan teknologi dalam negeri. Kalau itu terjadi artinya bahwa anak-anak bisa produksi. Nah, produksi itu harus diimbangi dengan konsumsi. Konsumsi beli dalam negeri itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Tanpa rasa cinta pada bangsa dan negara, konsumsi dalam negeri tidak akan pernah terjadi. Dan itu tugas ibu-ibu, bagaimana caranya membangun anak-anak punya kesadaran cinta pada bangsa dan negaranya. Cina sebelum produksi dibangun rasa cinta melalui film kungfu, ular putih, kondor herois, semua dibangun. Dawane samono. Amerika membangun film cowboy dari awal sampai akhir, bagaimana membangun citra Amerika. Jepang dengan samurainya, sampai akhirnya begitu bisa produksi diganggu. Amerika diganggu oleh Vietnam, gagal perang di sana. Bangsa Amerika nggak boleh malu, bikin film Rambo 1 sampai 6. Cina nggak boleh malu, Amerika nggak boleh malu sama Cina. Begitu ditekan Cina, bikin film American Shaolin, American Kungfu. Jepang juga nggak boleh malu ketika ditekan sama Amerika. Amerika juga nggak boleh malu, tekan sama Jepang. Akhirnya Amerika bikin American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Loh, ini bangun bangsaan melalui citra anak-anak ini. Bagaimana Jepang ketika dia tidak boleh malu, ada restorasi Meiji ditabrak sama Tokugawa, bikin film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangun kebanggaan bangsa ini. Malaysia punya masa depan tapi konflik rasnya sangat gede, maka Malaysia kemudian diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia akan tegak tapi tidak bisa pisah dengan ras India. Kenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa bahwa di situ ada anak-anak Cina. Kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Nggak boleh di situ lupa bahwa ada anak-anak Indonesia. Kenalkan dengan Susanti. Duh, kita punya bangsa gede, punya ini. Anak-anak pesantren ini nanti akan kembali melakukan produksi. Tanpa konsumsi produksi akan gagal. Ingatkan kembali, jangan minder. Bangsa Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Bangsa Cina punya kisah cinta sampai Ingtai. Bangsa Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Kita punya kisah cinta Ande-Ande Lumut. Punya. Sana punya cerita ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Sini punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat namanya Bantung Pondo Woso, Joko Tole, Sarip tambah Oso. Komplit. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong di timur. Lengkap, apa bedanya? Ya, orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali, mudah buatnya.
Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit, mudah buatnya. Bangsa kita punya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai pertambangan yang maju dan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh, tapi kita ini kadang jelek, semua mulai jelek, Pancasila jelek, budaya jelek. Nah, kita nggak boleh diem seperti itu. Makanya yang lain sudah mulai berani cerita tentang khilafah, tentang apa. Kita harus berani cerita tentang NKRI. Karena itu tinggalan para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.